Jai Idzes kembali mencuri perhatian. Bek tangguh timnas Indonesia ini sukses menyelamatkan Venezia dari jurang degradasi Serie A. Penampilannya yang luar biasa membuat AC Milan dan Inter Milan makin yakin untuk memboyong sang kapten Garuda ke level tertinggi Eropa. Sementara itu, legenda Malaysia Safeh Salih mengaku frustrasi, menyebut sepak bola Indonesia sudah jauh meninggalkan Malaysia. Dari Serie A hingga Piala Dunia, Indonesia kini benar-benar diperhitungkan. Inilah kebangkitan sepak bola Indonesia, dipimpin sang kapten terbaik, Jai Idzes. Jai Idzes kembali membuktikan bahwa dirinya adalah sosok pemimpin sejati di lapangan hijau. Bek tangguh yang kini menjabat sebagai kapten timnas Indonesia itu sukses menyelamatkan klubnya, Venezia, dari ancaman degradasi Serie A Liga Italia musim 2024-2025. Penampilan impresif Idzes tidak hanya menuai pujian dari publik sepak bola Italia, tetapi juga menarik perhatian dua raksasa Serie A, AC Milan dan Inter Milan, yang disebut-sebut makin serius mempertimbangkan untuk merekrutnya musim depan. Dalam laga krusial menghadapi Lecce di Stadio Pierluigi Penzo akhir pekan lalu, Idzes tampil sebagai pahlawan di lini belakang Venezia. Skor tipis 1-0 yang diraih klub milik pemilik asal Amerika itu menjadi hasil maksimal yang mengangkat Venezia keluar dari zona merah, menyelamatkan mereka setidaknya untuk sementara dari ancaman degradasi. Jai bermain penuh selama 90 menit, mencatat 6 sapuan penting, 3 blok tembakan, dan menjadi komando pertahanan yang solid. Tidak butuh waktu lama, media-media Italia langsung menyoroti kontribusi besar pemain berdarah Belanda Indonesia ini. La Roccia di Venezia, Batu Karang Venezia, tulis Gazzetta dello Sport dalam ulasan mereka. Di sisi lain, Corriere dello Sport mengulas bagaimana ketangguhan Idzes membuat lini serang Lecce frustrasi sepanjang laga. Namun, sorotan terbesar datang dari dua klub elit negeri Pizza, AC Milan dan Inter Milan. Menurut laporan media lokal dan jurnalis transfer ternama Italia, baik Rossoneri maupun Nerazzurri kini makin tertarik mengamankan jasa Idzes. Milan yang tengah membangun ulang lini belakangnya pasca cedera panjang Pierre Kalulu dan performa inkonsisten Simon Kjaer, kabarnya menilai Idzes sebagai opsi yang tangguh, murah, dan sudah matang di Serie A. Sementara Inter Milan, yang bersiap kehilangan Stefan de Vrij yang mendekati masa senja karirnya, juga mulai menimbang Idzes sebagai penerus ideal sesama Belanda Indonesia itu. Jai Idzes bukan hanya pahlawan di Venezia, tetapi juga menjadi lambang kemajuan sepak bola Indonesia. Sejak dinaturalisasi pada 2023 dan langsung dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia, pemain berusia 24 tahun ini memimpin skuad Garuda dengan dedikasi, disiplin, dan konsistensi. Ia menjadi panutan para pemain muda dan membawa Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pencapaian terbaik sejak era 1980-an. Kepemimpinannya yang kuat membuat pelatih Shin Tae-yong sangat bergantung padanya, terlebih menjelang laga penting kontra Cina dan Jepang bulan depan. Namun, hal itu juga menimbulkan dilema tersendiri bagi Idzes, yang kini terjepit antara kewajiban membela negaranya atau membantu klub yang sedang berjuang bertahan di Serie A. Sejumlah media menyebut, pihak Venezia enggan melepas Jai ke jeda internasional jika posisi mereka masih kritis. Di sisi lain, Federasi Indonesia ingin Jai berada di tengah pertarungan hidup mati melawan dua kekuatan Asia. Ini adalah situasi yang sulit, tapi saya akan bicarakan baik-baik dengan pelatih klub dan federasi. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk keduanya, ujar Idzes singkat ketika diwawancara usai pertandingan. Di tengah sorotan gemilang terhadap Jai Idzes dan pencapaian sepak bola Indonesia yang mulai menembus pasar Eropa, datang komentar pedas dan jujur dari mantan penyerang timnas Malaysia, Safeh Salih. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media lokal Malaysia, Safeh mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia, sekaligus mengkritik lambatnya progres sepak bola negaranya sendiri. Indonesia sekarang sudah ada di mana-mana. Pemain mereka tampil di Liga Italia, Liga Belgia, bahkan beberapa akademi muda di Eropa mulai dilirik untuk masuk sistem Indonesia. Sedangkan kita, Malaysia, masih berputar-putar di sini saja, di liga lokal. Tidak ada roadmap yang jelas untuk membawa pemain kita ke level yang lebih tinggi, kata Safeh dengan nada kecewa. Ia menyebut nama-nama seperti Jai Idzes, Elkan Bagot, Rafael Struijk, hingga bintang muda Rodrigo Mora yang disebut-sebut akan segera dinaturalisasi sebagai contoh keberhasilan Indonesia dalam membangun struktur pemain diaspora dan talenta berkualitas.
Pemain seperti Jai Itzes tidak hanya kuat secara fisik dan teknik, tapi juga mentalnya luar biasa. Dia punya karakter yang kita butuhkan di Asia Tenggara. Sayangnya, kita, Malaysia, belum mampu menciptakan sosok seperti itu, tambahnya. Safei juga menyindir lambannya reformasi di level federasi dan kompetisi dalam negeri. Selama kita sibuk urus hal-hal administratif tanpa menyentuh akar masalah seperti pembinaan usia muda dan kompetisi yang sehat, jangan harap bisa mengejar Indonesia. Sekarang mereka sudah satu langkah di depan, mungkin dua, tegasnya. Dengan banyaknya pemain Indonesia yang kini berkiprah di Eropa dan beberapa klub Asia level tinggi, Timnas Indonesia mulai dipandang sebagai calon kekuatan baru Asia Tenggara yang sejajar dengan Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Nama besar Jai Itzes hanyalah satu dari sekian banyak simbol revolusi sepak bola nasional yang kini tengah berproses menuju kematangan. Pelatih Shin Tae-yong pernah berkata bahwa dalam 3 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi tim yang sangat ditakuti, bukan hanya di Asia Tenggara tetapi juga di benua Asia. Visi ini tampaknya mulai terbukti, dan keberhasilan pemain seperti Itzes di Liga Top Dunia hanya akan menambah validitas dari pernyataan tersebut. Jai Itzes adalah simbol dari era baru sepak bola Indonesia. Sebagai kapten timnas dan tulang punggung Venezia, ia menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing dan bahkan memimpin di panggung tertinggi. Ketertarikan dari Milan dan Inter menunjukkan pengakuan kualitas, dan komentar pedas Safei Sali adalah bukti nyata bahwa Indonesia sudah jauh meninggalkan tetangganya, Malaysia, dalam banyak aspek sepak bola. Kini, tantangan berikutnya bagi Itzes adalah membagi fokusnya antara menyelamatkan Venezia dan memimpin Indonesia di panggung kualifikasi Piala Dunia. Tapi jika melihat karakter dan konsistensinya sejauh ini, Jai Itzes akan siap menjawab semua tantangan dengan kepala tegak, sebagai kapten terbaik Indonesia.